Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Khairani Andita bisa memandu Anda dalam program Sapa Bengkulu. Sebuah program yang akan menyapa Anda dalam dialog dan talk show yang informatif dan menarik. Selengkapnya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, penyiaran di Bengkulu kini sudah tumbuh pesat. Penyiaran radio maupun televisi sudah tersebar di mana-mana. Tentu hasil produksi penyiaran patut diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Pemerintah melalui KPID Bengkulu sedang menyelenggarakan sebuah anugerah apresiasi Lembaga Penyiaran KPID Award. Nah, apa KPID Award ini dan bagaimana nanti kita akan membahasnya dalam program Sapa Bengkulu. Untuk itu telah hadir bersama saya saat ini Bapak Albert C. Rolanda Thomas selaku Ketua KPID. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Dan ada juga Bapak Gusmian selaku Koordinator Bidang Kelembagaan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Kita langsung ke topik pembahasan talk show kali ini. Mungkin pemirsa di rumah banyak yang belum tahu apa itu KPID. Tugas serta fungsi khusus dalam penyiaran. Jadi kita akan membahas tentang KPID itu apa Pak, serta tugas, fungsi khususnya dalam penyiaran di Kota Bengkulu khususnya. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih. KPI ataupun KPID itu merupakan lembaga negara yang bersifat independen ya. Kemudian KPI ataupun KPID juga merupakan lembaga yang mengatur seluruh regulasi penyiaran di Republik ini. Kemudian berkaitan dengan KPI dan KPID juga kedudukan. Kalau KPI itu berkedudukan di ibu kota negara dan KPID itu berkedudukan di ibu kota provinsi. Jadi masing-masing KPID itu ada di ibu kota provinsi. Jadi tidak ada di tingkat kabupaten seperti itu. Hanya di ibu kota provinsi dan ibu kota negara. Kemudian berkaitan dengan jumlah komisioner ya. Jumlah komisioner untuk KPI pusat itu berjumlah 9 orang. Kemudian dipilih oleh DPR RI dalam hal ini Komisi 1, kemudian diangkat oleh Presiden Republik Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada DPR dan Presiden. Begitu juga dengan KPI yang ada di daerah. Dipilih oleh DPRD Provinsi dalam hal ini Komisi 1, kemudian dilantik oleh Pak Gubernur, kemudian bertanggung jawab langsung kepada Pak Gubernur dan DPR seperti itu. Nah, kemudian KPI dan KPID ini dapat saya simpulkan secara umum ada 3 tugas dan fungsinya. Yang pertama adalah sebagai regulator, Mbak. Regulator ini tentu menjalankan Undang-Undang 32 tahun 2002 atau Undang-Undang Penyiaran, dan yang kedua adalah sebagai melaksanakan peraturan PKPI seperti surat edaran dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu melakukan pengawasan. Ini merupakan jantung dari KPI ataupun KPI itu sendiri, di mana KPI ataupun KPI ini lahir untuk melakukan salah satu fungsi untuk melakukan pengawasan seluruh lembaga penyiaran yang ada di Republik ini, baik televisi maupun radio. Itu kita tekankan di sana. Jadi Undang-Undang 32 tahun 2002 ini mengamanatkan KPI dan KPID untuk melakukan pengawasan untuk lembaga penyiaran televisi dan radio. Nah, sejauh ini di Indonesia ini ada 2 regulator yang mengurus media. Yang pertama itu ada Undang-Undang Pers itu sendiri tahun 99, kemudian ada Undang-Undang 32 tahun 2000 Undang-Undang Penyiaran. Nah, yang sekarang kita akan nantikan itulah undang-undang berkaitan dengan media sosial. Nah, ini belum lahir karena beberapa waktu lalu sempat heboh. Nah, kita tunggu saja bagaimana perkembangan berkaitan dengan undang-undang tersebut. Nah, kemudian juga yang perlu saya sampaikan di sini berkaitan dengan KPID yaitu tadi saya lupa, untuk di daerah itu ada 7 komisioner ya, 7 komisioner, dan KPID itu sendiri kalau mundur ke belakang itu berkaitan dengan sekretariatan itu sebelum ada Undang-Undang Pemda tahun 2014 itu masing-masing KPID di Indonesia ini memiliki sekretariat sendiri. Nah, namun setelah ada Undang-Undang Pemda 2014 itu sekretariat yang ada di KPID itu sudah tidak ada lagi diambil oleh pihak Kominfo seperti itu. Jadi di KPID pure hanya komisioner dan tenaga ahli ataupun staf seperti biasa. Nah, ini juga menjadi persoalan juga di mana
sedikit melemahkan KPI ataupun KPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dan banyak juga pasal-pasal lain seperti yang heboh beberapa waktu lalu masalah revisi Undang-Undang 32. Di sana juga banyak persoalan-persoalan dinamika-dinamika yang ya, sekali lagi pada kesempatan ini saya sampaikan itu bukan wewenang KPI ataupun KPID. Kami hanya mengusulkan, yang menetapkan, merevisi dan lain sebagainya itu wewenang DPR membuat undang-undang dan lain sebagainya. Jadi pada forum kali ini saya sampaikan bahwa banyak juga masyarakat yang menyalahkan KPI ataupun KPID. Nah, ini perlu saya luruskan. Kami tidak ada wewenang untuk merevisi hal seperti itu. Nah, kami hanya mengusulkan seperti ini. Kalau pemerintah ataupun pihak DPR tidak merevisi ataupun lain sebagainya, ya itu bukan kami tanggung jawab kami lagi seperti itu ya. Karena kan di tengah disrupsi perkembangan informasi dan teknologi pada saat ini kan itu kan sangat diperlukan seperti itu, Mbak. Saya pikir itu, Mbak. Bagaimana fungsinya, Pak? Fungsi KPID di penyiaran Bengkulu ini seperti apa? Ya, fungsi sangat jelas ya sebagai kontrol dari lembaga penyiaran itu sendiri. Kalau ibarat kata teman-teman pers, baik lembaga penyiaran televisi maupun radio itu mengatakan, oh KPI itu ini polisinya lembaga penyiaran seperti itu, karena melakukan pengawasan seperti itu kan. Nah, ketika ada lembaga penyiaran televisi maupun radio yang mungkin melanggar, jadi KPI itu memiliki buku acuan ataupun kitab acuan, yaitu buku P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Jadi seluruh lembaga penyiaran baik televisi maupun radio di Republik ini harus mematuhi buku P3SPS tersebut. Nah, di dalamnya tercantum semua apa saja yang boleh, apa saja yang tidak diperbolehkan. Nah, saya ambil contoh seperti iklan rokok. Iklan rokok dulu bebas dari pagi, siang, sore, malam, bahkan satu kali penayangan itu diulang-ulang terus sampai 3-4 kali seperti itu kan. Nah, namun pada saat ini kan tidak ada lagi iklan rokok. Yang ada iklan rokok itu diperbolehkan jam-jam tertentu seperti jam setengah 10 malam hingga subuh. Nah, itu kan salah satu contoh. Jadi kami untuk mengkontrol seperti itu. Dan juga hal-hal lain seperti mata acara yang dulunya ada sekarang ditutup. Kami minta tutup karena konten dari acara tersebut tidak mendidik seperti itu. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa ada 3 indikator tontonan yang sehat serta berkualitas, adanya informasi, adanya edukasi dalamnya, dan ada hiburan dalamnya. Nah, itu. Jadi untuk sejauh ini fungsi dari salah satu fungsi dari KPI atau KPID yaitu ya untuk sebagai kontrol, di mana jangan sampai bablas lembaga penyiaran, karena ada juga radio yang kami panggil untuk minta klarifikasi dan kami tegur, yaitu melakukan iklan obat kuat seperti itu. Nah, obat kuat sebenarnya iklan seperti itu nggak jadi masalah, namun pada jam yang telah ditetapkan seperti itu. Nah, ini jam pagi diputar, siang diputar, sore diputar, malam diputar, kemudian dengan bahasa yang berbeda, kemudian narasinya yang begitu vulgar. Nah, ini yang orang dewasa pun saja mendengarnya nggak nyaman, apalagi anak-anak yang dengarnya. Nah, itu salah satu fungsi kami agar lembaga penyiaran ini tertib, berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan PKPI seperti itu, Mbak. Nah, Pak, kita setelah ini akan membahas juga kondisi penyiaran di Bengkulu saat ini. Apakah semua penyiaran di Bengkulu sudah sesuai dengan regulasi? Nanti juga Bapak Gusmian berpendapat juga, Pak. Tapi kita akan membahasnya setelah jeda. Saudara, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bengkulu.